fisik dan alat yang tersedia untuk mendukung tercapainya tujuan tertentu, baik dalam organisasi, pendidikan, pemerintahan, atau sektor lainnya. Sarana merujuk pada alat atau media yang digunakan, sedangkan prasarana mencakup infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Pemanfaatan ini harus dikelola dengan baik melalui perencanaan, pemeliharaan, dan evaluasi rutin agar sarana dan prasarana tetap berfungsi maksimal. 1. Mendukung kelancaran kegiatan. Sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang aktivitas utama seperti proses pembelajaran, produksi, pelayanan, atau kegiatan operasional lainnya agar berjalan lancar dan efisien. 2. Meningkatkan kualitas hasil kerja. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai membantu meningkatkan kualitas hasil kerja atau layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Efisiensi dan produktivitas. Penggunaan sarana dan prasarana yang tepat dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya sehingga meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan. 4. Menciptakan lingkungan yang nyaman. Sarana dan prasarana yang baik menciptakan lingkungan kerja atau belajar yang kondusif, nyaman, dan mendukung kesehatan serta keselamatan pengguna. 5. Memaksimalkan potensi sumber daya. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal, potensi sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan organisasi atau institusi. 6. Meningkatkan daya saing. Sarana dan prasarana yang modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi meningkatkan daya saing organisasi di tengah persaingan global. 7. Menjamin keberlanjutan operasional. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana serta prasarana yang baik membantu menjaga keberlanjutan kegiatan operasional dalam jangka panjang. 8. Mendukung inovasi dan kreativitas. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, penggunaan didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas atau menciptakan sesuatu yang baru. Prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana biasanya mencakup langkah-langkah yang memastikan penggunaannya secara optimal, efisien, dan sesuai aturan. Berikut adalah prosedur umum. 1. Perencanaan pemanfaatan. Identifikasi kebutuhan penggunaan sarana dan prasarana, pastikan jenis, kapasitas, dan kondisi sarana sesuai dengan tujuan penggunaannya. Buat jadwal penggunaan agar tidak terjadi benturan jadwal. 2. Pengajuan permohonan. Ajukan permohonan resmi kepada pihak pengelola sarana dan prasarana seperti administrasi atau bagian terkait. Sertakan informasi lengkap seperti waktu penggunaan, jenis kegiatan, dan jumlah peserta. 3. Persetujuan penggunaan. Tunggu persetujuan dari pihak pengelola. Pastikan dokumen persetujuan diterima seperti surat izin atau formulir penggunaan. 4. Penggunaan sarana dan prasarana. Gunakan sesuai dengan jadwal yang telah disetujui. Patuhi aturan dan ketentuan yang berlaku selama penggunaan. Pastikan pemanfaatan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. 5. Perawatan dan pemeliharaan. Laporkan kerusakan atau masalah yang terjadi selama penggunaan kepada pihak terkait. Bersihkan sarana setelah digunakan dan kembalikan ke keadaan semula. 6. Evaluasi dan monitoring. Pihak pengelola mengevaluasi pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana. Pastikan pengguna telah memenuhi tanggung jawabnya seperti mengembalikan sesuai kondisi awal. 7. Sanksi jika melanggar. Berikan sanksi jika terjadi pelanggaran seperti kerusakan atau penggunaan tanpa izin. Prosedur ini dapat disesuaikan dengan kebijakan lembaga atau organisasi yang mengelola sarana dan prasarana. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk membuat dokumen kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana. 1. Identitas dokumen. Judul, contoh dokumen kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana. Identitas pembuat, nama instansi, nama penanggung jawab, dan tanggal pembuatan. Nomor dokumen, jika diperlukan. Untuk administrasi,
2. Pendahuluan, latar belakang. Jelaskan mengapa kegiatan ini dilaksanakan. Tujuan, sebutkan manfaat dari pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut. Ruang lingkup, jelaskan lingkup kegiatan, misalnya jenis sarana, lokasi, waktu. 3. Rincian kegiatan, deskripsi kegiatan, uraikan kegiatan yang dilakukan, misalnya penyewaan, penggunaan, atau perawatan, waktu pelaksanaan, sertakan tanggal dan durasi kegiatan, lokasi, detailkan lokasi tempat sarana dan prasarana dimanfaatkan. Pelaksanaan kegiatan, daftar tim atau pihak yang bertanggung jawab. 4. Jenis dan spesifikasi sarana prasarana, nama dan deskripsi sarana dan prasarana, kondisi awal atau sebelum kegiatan, tujuan pemanfaatan, perawatan yang dilakukan jika ada. 5. Rencana anggaran biaya atau jika relevan, detail biaya yang dikeluarkan, sewa, perawatan, operasional, sumber pendana. 6. Hasil kegiatan, laporan hasil pemanfaatan sarana dan prasarana, evaluasi efektivitas dan efisien, dampak yang dirasakan. 7. Dokumentasi, lampirkan foto, video, atau bukti lain yang relevan dengan kegiatan. 8. Penutupan, kesimpulan singkat dari kegiatan, saran untuk kegiatan berikutnya, atau jika diperlukan, tanda tangan dan nama pihak yang bertanggung jawab. 9. Lampiran opsional, formulir persetujuan, surat izin penggunaan sarana, daftar inventaris terkait. Permasalahan yang sering terjadi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana meliputi 1. Keterbatasan jumlah, sarana dan prasarana tidak mencukupi kebutuhan pengguna. 2. Kerusakan, fasilitas yang rusak atau tidak layak pakai menghambat kegiatan. 3. Pengelolaan yang buruk, kurangnya perawatan dan pengelolaan yang terorganisir. 4. Penyalahgunaan, penggunaan sarana dan prasarana tidak sesuai tujuan. 5. Kurangnya sumber daya, keterbatasan anggaran, tenaga ahli, atau waktu untuk memaksimalkan pemanfaatannya. 6. Distribusi tidak merata, fasilitas hanya terfokus di area tertentu, tidak menjangkau semua pihak yang membutuhkan. Berikut adalah solusi untuk permasalahan terkait pemanfaatan sarana dan prasarana. 1. Keterbatasan jumlah. Solusi, lakukan analisis kebutuhan untuk memastikan jumlah fasilitas mencukupi. A. Ajukan anggaran tambahan untuk pengadaan sarana baru. Optimalkan jadwal penggunaan agar semua pihak mendapatkan akses yang adil. 2. Kerusakan. Solusi, lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Alokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Gunakan sistem pelaporan kerusakan agar dapat segera ditangani. 3. Pengelolaan yang buruk. Solusi, bentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana. Terapkan sistem manajemen berbasis teknologi seperti aplikasi inventarisasi. Berikan pelatihan kepada pengelola untuk meningkatkan kompetisi mereka. 4. Penyalahgunaan. Solusi, buat aturan tertulis yang jelas tentang penggunaan sarana dan prasarana. Awasi penggunaan fasilitas secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Berikan sanksi tegas bagi pelanggar untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. 5. Kurangnya sumber daya. Solusi, cari sumber pendanaan alternatif seperti sponsor atau kerjasama dengan pihak lain. Tingkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang ada. Libatkan masyarakat atau pihak terkait untuk membantu pengelolaan. 6. Distribusi tidak merata. Solusi, lakukan pemerataan distribusi fasilitas ke semua orang yang membutuhkan. Prioritaskan alokasi fasilitas ke daerah yang paling membutuhkan berdasarkan data survei.
Libatkan pemerintah atau lembaga terkait untuk membantu penyediaan fasilitas di daerah tertinggal. Solusi-solusi ini memerlukan kolaborasi antara pihak pengguna, pengelola, dan pemangku kebijakan untuk memastikan sarana dan prasarana dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif adalah kunci keberhasilan suatu kegiatan baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun sektor lainnya. Dengan perencanaan yang matang, penggunaan yang sesuai aturan, dan evaluasi rutin, sarana dan prasarana dapat mendukung kelancaran, efisiensi, dan peningkatan kualitas hasil kerja. Pengelolaan yang baik memastikan keberlanjutan operasional dan mendukung inovasi, menciptakan manfaat maksimal bagi semua pihak.